Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Triani Febri Astuti, NIM E2019-1112 dari kelas Perbankan Syariah 3. Dalam video kali ini saya akan menanggapi video Bapak Wadud yang membahas tentang kebijakan ekonomi moneter dalam perspektif Islam. Sebenarnya ekonomi moneter di Indonesia ini memiliki tujuan untuk mengatur keuangan di Indonesia. Entah nanti itu fokusnya terhadap banyak atau tidaknya uang yang beredar, tapi yang penting kebijakan ekonomi moneter ini mengatur pengukuran baik banyak maupun kurangnya uang yang beredar di Indonesia. Cakupannya juga sangat luas sekali. Nah, dari mana kita bisa mengatur kebijakan tersebut? Ada dua jenis dari kebijakan moneter ini. Yang pertama yaitu ekspansif. Kebijakan moneter ekspansif ini diperuntukkan saat uang beredar terlalu banyak. Jadi kita akan mengedarkan uang banyak. Jadi seperti ini, saat uang terlalu sedikit beredar di masyarakat, maka pemerintah kemudian akan mengeluarkan kebijakan ini, yakni kebijakan moneter ekspansif, di mana uang yang diedarkan akan lebih banyak lagi karena diduga mungkin tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, yang kedua yaitu kebijakan ekonomi konstruktif, di mana dalam hal ini kebalikan dari ekspansif. Jadi saat uang yang berada di masyarakat beredar terlalu banyak, maka kebijakan moneter ini bertindak sebagai mengurangi uang yang beredar di masyarakat. Lewat apa? Lewat bank sentral. Nah, bank sentral di Indonesia ini yaitu ada satu, yaitu Bank Indonesia yang mungkin sudah tersebar luas di beberapa kota. Nah, inti dari kebijakan moneter ini merupakan sekumpulan kebijakan yang mengatur uang-uang di Indonesia ini. Apakah kurang, apakah lebih, apakah bermanfaat untuk ekonomi, ataukah tidak, seperti itu. Banyak sekali kebijakan-kebijakan yang sudah ditentukan oleh pemerintah tentunya. Nah, tujuannya juga sangat banyak sekali. Yang pertama mungkin mengatur dalam artian uang ini beredar dengan baik atau tidak di negara kita, yakni mengedarkan uang secara teratur yang digunakan untuk pertukaran. Nah, kenapa? Karena fungsi uang ini sendiri yang pertama yaitu sebagai alat tukar. Jadi Indonesia ini menggunakan kebijakan tersebut untuk memastikan apakah uang di Indonesia ini sudah tepat, yakni digunakan untuk sebagai alat tukar. Nah, tentunya kedua yakni mengurangi inflasi ataupun deflasi. Lebih tepatnya bukan mengurangi, akan tetapi lebih ke mengatur. Jadi jangan sampai Indonesia ini terjadi inflasi maupun deflasi seperti itu. Dalam cakupannya juga ekonomi moneter, kebijakan ekonomi moneter ini lebih luas lagi dan menggandeng Bank Sentral Indonesia untuk bertindak di dalamnya. Itu. Adapun beberapa instrumen-instrumennya yaitu ada Islamic Sukuk dan lain sebagainya, itu merupakan pelengkap dalam ekonomi Islam. Karena dalam ekonomi Islam sendiri ini ada dua mazhab, di mana ada mazhab pertama yang mengatakan bahwa ekonomi Islam ini tidak perlu, karena Islam ini mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur keuangan mereka. Keuangan ekonomi Islam ini merupakan hal yang bisa diatur oleh orang Islam sendiri pada mazhab pertama. Nah, kalau zaman dulu mungkin dengan Baitul Mal. Nah, itu adalah tempat yang mengatur keuangan negara. Sedangkan menurut pendapat mazhab yang kedua yakni mainstream, yakni perlu. Kenapa perlu? Karena mungkin zaman dulu dan sekarang ini sudah berbeda. Jadi dulu mungkin negara itu dapat diatur oleh satu tempat, yakni Baitul Mal, dengan kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan tentunya. Akan tetapi pada zaman saat ini negara ini semakin luas, cakupannya luas, kerjasamanya juga antar negara lain. Jadi mungkin kita, negara Indonesia ini sangat memerlukan adanya kebijakan moneter. Uang ini digunakan secara bijak ataupun tidak, itu dapat kita kontrol dan dapat kita ketahui serta dapat diantisipasi dengan adanya kebijakan moneter ini. Nah, sekian.
sekian tanggapan dari saya. Menurut saya kebijakan moneter ini sangat penting bagi negara kita, negara Indonesia. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.